Dalam video hari ini, kita akan membahas Cruise Mode Scalenet dan cara membuat blog post atau deskripsi produk yang teroptimasi SEO dengan sempurna. Proses ini bisa sangat menakutkan, memakan waktu, dan jujur saja, sedikit membebani. Apa kabar kalian semua? Nama aku Ashley Roberts, dan hari ini kita akan membahas tool yang mengubah cara kita mendekati pembuatan konten, yaitu Cruise Mode Scalenet. Jadi, apakah kamu seorang pemasar berpengalaman atau baru memulai? Fitur ini berjanji untuk merampingkan alur kerja kamu dan meningkatkan strategi konten kamu. Apa itu Cruise Mode Scalenet? Jadi, apa sebenarnya Cruise Mode Scalenet itu? Cruise Mode Scalenet adalah tool pembuatan konten bertenaga AI yang dirancang untuk menghasilkan konten SEO friendly dan mirip manusia dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini bukan hanya tentang kecepatan. Ini tentang menghasilkan konten berkualitas yang bersonansi dengan audiens kamu dan berperingkat baik di mesin pencari. Bayangkan ini seperti asisten konten pribadi kamu yang memandu kamu melalui proses pembuatan blog post, deskripsi produk, dan banyak lagi. Semuanya dioptimalkan untuk SEO dan disesuaikan dengan suara brand kamu. Fitur utama Cruise Mode Scalenet yang diperluas. Sebelum kita masuk ke demo, aku ingin berbicara tentang beberapa fitur utama yang bisa kamu harapkan. Yang pertama, mereka ada alur kerja terpandu. Cruise Mode menawarkan proses terstruktur, langkah demi langkah yang menyederhanakan pembuatan konten, mulai dari memasukkan target keyword kamu hingga memilih tone of voice yang diinginkan. Tool ini memastikan bahwa setiap bagian konten selaras dengan tujuan kamu. Bayangkan kamu seorang penulis freelance yang bertugas membuat blog post tentang manfaat pekerjaan remote. Dengan Cruise Mode, kamu memasukkan keyword kamu, memilih nada, dan tool ini memandu kamu membuat outline, menyusun konten, dan mengoptimalkan untuk SEO. Semuanya dalam hitungan menit. Nomor 2, outline berbasis SERP. Cruise Mode menganalisis halaman-halaman berperingkat teratas untuk keyword pilihan kamu, memberi kamu keunggulan kompetitif. Dengan memahami apa yang berhasil untuk orang lain, kamu bisa membuat konten yang tidak hanya menyamai tapi melampaui standar yang ada. Misalnya, jika kamu menulis tentang ide persiapan makanan sehat, Cruise Mode memeriksa 30 hasil pencarian teratas, mengidentifikasi heading dan subtopik umum, dan menyarankan outline yang mencakup area-area ini, memastikan konten kamu komprehensif dan kompetitif. Nomor 3, Natural Language Processing atau NLP. Integrasi NLP memastikan bahwa konten kamu mencakup key term yang relevan, meningkatkan nilai SEO-nya. Ini berarti visibilitas yang lebih baik dan peningkatan yang lebih tinggi di mesin pencari. Jadi jika kamu membuat artikel tentang strategi pemasaran digital, Cruise Mode mengidentifikasi istilah terkait seperti SEO, content marketing, dan social media campaign, mengintegrasikan dengan lancar ke dalam konten kamu untuk meningkatkan kinerja SEO. Yang keempat, brand tone customization. Mempertahankan brand voice yang konsisten sangat penting. Cruise Mode memungkinkan kamu mengatur dan mempertahankan tone yang diinginkan, memastikan bahwa semua konten selaras dengan kepribadian brand kamu. Sebuah startup teknologi yang mengincar tone friendly dan mudah didekati dapat mengatur preferensi ini di Cruise Mode. AI kemudian membuat konten yang mencerminkan tone tersebut, membuat topik yang kompleks lebih mudah diakses oleh audiens mereka. Nomor 5, ada AI Generated Image. Jadi, kamu bisa meningkatkan konten kamu dengan visual kontekstual. Memilih dari berbagai gaya termasuk digital art, gambar fotorealistik, dan banyak lagi untuk melengkapi konten tertulis kamu. Saat menulis blog post tentang destinasi wisata terbaik, Cruise Mode dapat menghasilkan gambar yang relevan seperti pemandangan alam atau landmark budaya untuk memperkaya pengalaman pembaca. Yang keenam, SEO Score dan Fix It Module. Cruise Mode memberikan SEO Score yang mengevaluasi tingkat optimasi konten kamu. Fix It Module menawarkan saran yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan area seperti kepadatan keyword, meta text, dan internal linking. Setelah menyusun artikel tentang 3 e-commerce, kamu menyadari SEO Score 70. Menggunakan Fix It Module, kamu bisa menyesuaikan heading, menambahkan keyword yang relevan, dan mengoptimalkan meta description, meningkatkan skor menjadi 90, dan meningkatkan visibilitas mesin pencari. Nomor 7, Cruise AI Editing Tools. Jadi, selain pembuatan konten awal, Cruise Mode menawarkan tool untuk menyempurnakan tulisan kamu. Kamu bisa memperluas, mempersingkat, mengulang, atau menyederhanakan bagian-bagian agar lebih sesuai dengan kebutuhan audiens kamu. Misalnya, jika sebuah paragraf yang menjelaskan teknologi blockchain terlalu teknis, kamu bisa menggunakan fungsi Simplify untuk membuatnya lebih mudah dicerna bagi pembaca yang tidak familiar dengan konsep tersebut. Dan yang kedelapan,
ke-8, konten export dan integrasi. Setelah konten kamu disempurnakan, Cruise Mode memungkinkan kamu mengekspornya langsung ke berbagai platform atau mengunduhnya dalam berbagai format, merampingkan proses penerbitan. Misalnya, setelah menyelesaikan blog post, kamu bisa mengekspornya langsung ke situs WordPress kamu, menghemat waktu dan memastikan konsistensi di seluruh platform. Yang kesembilan, plagiarism free content. Jadi, Cruise Mode memastikan bahwa konten yang dihasilkan adalah asli dan bebas dari plagiarisme, menjaga integritas brand kamu dan menghindari potensi penalti SEO. Misalnya, saat membuat beberapa deskripsi produk untuk toko online, Cruise Mode menghasilkan konten unik untuk masing-masing, mencegah masalah konten duplikat. Dan yang ke-10, efisiensi waktu. Dan salah satu fitur paling menonjol dari Cruise Mode adalah kemampuannya untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi, teroptimasi SEO dengan cepat, secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pembuatan konten. Sebuah agensi pemasaran digital dapat menggunakan Cruise Mode untuk menghasilkan beberapa blog post klien dalam satu sore, meningkatkan produktivitas dan memberi lebih banyak waktu untuk pengembangan strategi. Jadi, jika kamu ingin mengikuti demo ini, aku sudah meninggalkan link eksklusif kami di deskripsi di bawah. Jadi, setelah kamu mengklik link itu, kamu sebenarnya bisa mencobanya secara gratis. Jadi, kamu ingin mengklik di sana, dan kemudian kamu akan login. Ini navigasi di sebelah kiri, jadi kita punya dashboard, kita punya article writer, yang merupakan Cruise Mode, kita punya content optimizer, kita punya keyboard planner, traffic analyzer, content audit, link manager, detect and humanize, dan on page pro. Kita akan pergi ke article writer, yang merupakan Cruise Mode. Kita akan mencari Women's Weight Loss Under 30. Kita akan mengklik create, dan butuh beberapa saat, tapi itu sedang membuat outline untuk kita. Keren! Sekarang kita akan mengkliknya, dan kita akan membuat judul. Jadi mungkin itu 12 Science-Backed Ways for Women's Weight Loss Under 30. Lanjutkan dan buat outline. Oke, luar biasa! Jadi sekarang kita punya segalanya dalam outline. Jadi kita punya key highlight, perkenalan, 12 cara berbasis sains untuk penurunan berat badan wanita di bawah 30 tahun. Lalu kita punya setiap highlight. Jadi prioritize protein, embrace strength training and resistant workout, fokus on whole foods, dan lain-lain. Dan kemudian ada juga pertanyaan yang sering diajukan. Kamu juga bisa menulis milik kamu sendiri di sini atau menambahkan saran AI. Dan kemudian jika kamu ingin membuat lebih banyak, kamu juga bisa melakukannya di sini. Dan kamu juga bisa meminta lebih banyak pertanyaan. Mungkin kita ingin menambahkan itu. Oke. Jadi sekarang, jika kamu ingin melihat outline yang berperingkat teratas, kamu juga bisa melihat pertanyaan di sini. Tapi jika kita senang dengan ini, atau jika kamu ingin menambahkan CTA, kamu bisa mengatakan mungkin kamu ingin melakukan freebie. Jadi kamu bisa sign up. Ini akan membuat artikel. Jadi itu akan memakan waktu beberapa menit. Tapi aku hanya ingin menunjukkan kepada kamu seperti apa yang sudah selesai, sambil kita menunggu. Jadi itu bahkan menghasilkan gambar AI ini. Kita punya highlights, kita punya perkenalan, kita punya semua fitur yang akan dibicarakan. Dan kemudian kita juga punya pertanyaan yang sering diajukan. Jadi di sini, kamu bisa melihat ini adalah tempat kamu akan mengoptimalkan. Oke, jadi key terms dikatakan all good, yang bagus, URL all good, yang bagus, feature snippet bagus, H1 heading bagus, tapi sekarang kita punya beberapa masalah di sini. Jadi di sini kamu bisa melihat ada dua masalah ditemukan. Jadi link, beberapa heading. Jadi dikatakan following key terms should be present in H2 to H6 headings. Oke, jadi kamu bisa memperbaikinya di sini. Dan kemudian masalah kedalaman konten juga. Juga di sini kamu bisa melihat total jumlah kata sangat bagus, tapi jumlah kata yang dicetak tebal saat ini 0. Jadi kita ingin masuk ke sini dan mungkin menebalkan beberapa hal, dan masuk ke sini dan melihat kepadatan keyword juga. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan ini setidaknya mendekati skor 100%, dan di sini kamu bahkan bisa melihat juga skor rata-rata di antara pesaing hanya 48, dan skor tertinggi adalah 81. Jadi bahkan jika kamu tidak sepenuhnya di angka 100, tapi kamu mendapatkan di atas 82, dan kamu akan sangat berhasil. Jadi kamu juga bisa melihat briefnya. Oke, ini adalah outline di sini. Kamu bisa melihat jumlah gambar yang disarankan, jumlah kata, heading. Kamu juga bisa melihat kesenjangan dan keuntungan. Jadi di sini kamu bisa melihat ada kesenjangan di sini, di mana dikatakan dietary strategies and practical eating tips for women. Jadi itu menyuruh untuk menambahkan bagian itu, sleep, stress, and mental well-being. Jadi kamu bisa menambahkan salah satu dari itu. Dan kemudian sekali lagi adalah weight loss for women under 40. Oke, jadi di sini adalah semua yang bisa kamu lihat. Topik yang hilang, dan kemudian riset. Seperti yang kamu lihat, key term yang digunakan adalah healthy weight.
Oke, kamu juga bisa melihat pesaing kamu. Kamu bisa melihat pertanyaan yang sangat besar. Kamu juga bisa melihat statistik, dan kamu juga bisa melihat laporan lengkap. Jadi, ada begitu banyak informasi di sini untuk membuat blog post kamu sangat SEO friendly, sehingga kamu bisa ditemukan lebih mudah. Mari kita lihat apakah yang satu ini. Oke, sekarang kita sudah siap dengan yang ini. Jadi, sekarang itu telah menghasilkan artikel. Jadi, sekarang kita bisa mengekspor ke editor. Sekarang di sini kamu bisa melihat kita sudah berada di angka 70 dari 100, yang sangat besar. Yang pertama, aku lakukan adalah sekitar 56. Jadi di sini kamu bisa melihat improve SEO score by fixing the terms. Jadi kita bisa mengklik fix it, dan itu akan secara otomatis memperbaikinya untuk kamu. Jadi kita bisa mengklik accept, kita bisa menerima semua ini jika kamu mau, atau hanya beberapa. Terserah. Sekarang kita sudah berada di angka 83. Skor tertinggi adalah 82. Jadi ini cukup bagus. Jadi kemudian kita memberi URL, jadi kita bisa memperbaikinya. Aku suka sekali betapa mudahnya hanya mengklik fix. Oke, siap. Sama seperti di sini. Kamu bisa menambahkan beberapa di antara ukuran heading yang berbeda. Kedalaman konten dan kepadatan keyword bisa kamu lihat juga. Oke, sekarang kamu punya artikel yang berfungsi penuh. Sekarang yang bisa kamu lakukan adalah mengekspor sebagai doc, HTML, Markdown, PDF. Kamu juga bisa menghubungkan WordPress kamu sehingga kamu bisa secara otomatis mengirimkannya ke sana. Ini sangat mudah digunakan, dan mereka benar-benar mengambil semua kerja keras untuk kamu. Oke, jadi sekarang setelah kamu memahami cara menggunakan Cruise Mode, aku hanya ingin berbicara tentang beberapa pilihan harga dan paket berbeda yang mereka miliki. Jadi saat ini kamu sebenarnya bisa mendapatkan diskon 60% seumur hidup, 2 kali batasan, dan sesi strategi SEO one-to-one dengan co-founder, dan 2 kursi pengguna. Jadi sekali lagi, ini hanya untuk sekarang. Jadi jika kamu benar-benar tertarik dengan ini, aku pasti akan mengambil kesempatan ini. Jadi jika kamu membayar tahunan, kamu bisa menghemat 60%. Dan kemudian bulanan adalah harga normal. Jadi aku akan membahas paket tahunan. Tapi ketahuilah, kamu juga bisa membayar bulanan. Hanya saja kamu tidak akan menghemat sebanyak itu. Paket Essential. Kamu mendapat 10 artikel per bulan untuk membuat artikel yang siap berperingkat dan dihumanisasi, serta 10 artikel sebulan untuk menghumanisasi artikel yang ada. Kamu juga mendapatkan WordPress plugin. Dan ini hanya $20 atau sekitar Rp300.000 per bulan. Tapi sekali lagi, ditagih tahunan. Kamu juga mendapatkan gambar AI, konten faktual, traffic insight, NLP key terms, dan lain-lain. Paket growth. Kamu mendapatkan semua fitur esensial, tapi kamu mendapatkan lebih banyak artikel, yaitu 60 artikel sebulan, 60 cluster sebulan, dan 400 halaman sebulan untuk mengoptimalkan situs kamu dan lebih banyak halaman per bulan. Dan domain tidak terbatas. Kamu juga mendapatkan 2 anggota tim dengan ini, dan paket growth ini seharga $32 atau sekitar Rp480.000 per bulan. Ditagih tahunan. Paket Pro ini seharga $60 atau sekitar Rp900.000 per bulan. Ditagih tahunan. Dengan ini, kamu mendapatkan semua yang ada di paket growth, tapi kamu mendapatkan lebih banyak artikel, lebih banyak cluster, lebih banyak halaman, dan kamu mendapatkan 7 anggota tim. Seperti yang kamu lihat, ada beberapa fitur lanjutan lainnya juga bisa kamu lihat, dan aku tidak akan membacakan setiap satunya. Tapi jika kamu ingin mengeceknya, gunakan link eksklusif kami di deskripsi di bawah. Aku ingin mencatat bahwa ini adalah link affiliate, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil tanpa biaya tambahan untuk kamu jika kamu memilih untuk menggunakan link kami. Kami hanya ingin berterima kasih banyak sebelumnya atas dukungan kamu agar bisa terus membuat video tutorial seperti ini. Oke, mari kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, efisiensi. Kamu akan dengan cepat menghasilkan blog post panjang berkualitas tinggi atau deskripsi SEO. SEO optimization. Jadi Cruise Mode dibangun dengan mempertimbangkan mesin pencari. Ini tidak hanya mengeluarkan konten generik. Ini menganalisisnya secara spesifik dan memberi kamu saran berdasarkan apa yang berkinerja dengan baik di Google. User-friendly interface. Ini sangat mudah dan intuitif untuk digunakan. Built-in outline generator based on SERP. Ini lebih dari sekedar pembuatan outline generik. Cruise Mode sebenarnya melihat apa yang berperingkat baik di mesin pencari dan membangun struktur kamu berdasarkan data nyata. Kekurangan. Masih membutuhkan pengeditan. Jadi meskipun ini menghasilkan konten yang mengesankan dengan cepat, kamu tidak hanya bisa menyalin dan menempel, lalu publikasikannya. Kamu harus membaca
Misalnya, menyusun, mengubah apapun, dan menyesuaikan dengan kepribadian atau gaya kamu. Mungkin ada kurva belajar untuk beberapa fitur. Jadi meskipun proses dasarnya mudah, ada fitur yang lebih lanjut di Cruise Mode seperti SEO scoring, NLP optimization, dan brand kit setup yang mungkin membutuhkan waktu untuk sepenuhnya diintegrasikan dan dipahami. Mungkin tidak ideal untuk topik yang sangat niche atau teknis, tapi jika niche kamu sangat spesifik, AI mungkin tidak dapat menangkap nuansa yang kamu butuhkan. Jadi kamu mungkin akan menemukan diri kamu menulis ulang bagian-bagian dan menambahkan konteks atau kejelasan seringkali. Tidak bisa menggantikan strategi mendalam atau kreativitas manusia. Sekali lagi, Cruise Mode sangat kuat, tapi ini masih AI. Ini tidak menggantikan wawasan unik kamu, pengalaman hidup, atau penceritaan brand yang lebih dalam. Jadi, haruskah kamu memilih Cruise Mode? Jika kamu ingin merampingkan proses pembuatan konten kamu tanpa mengorbankan kualitas, Cruise Mode layak untuk diinvestasikan. Ini terutama bermanfaat bagi pemilik bisnis kecil, pemasar konten, dan siapapun yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran online mereka secara efisien. Namun, jika kamu lebih suka membuat konten sepenuhnya dari awal atau memiliki persyaratan yang sangat niche, kamu mungkin merasa penawaran tool ini agak terbatas. Itu mengakhiri video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Dan tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah. Kami sangat ingin mendengar dari kamu. Terima kasih banyak sudah menonton dan aku akan menemui kamu di video berikutnya.